Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya yang saya hormati, berhubung kali ini kita akan membahas berkaitan dengan aplikasi ataupun pemanfaatan dari Google. Pastikan kawan-kawan semuanya punya Gmail. Sebelumnya kita masuk ke Chrome, kemudian pilih yang namanya akun Gmail. Kemudian di akun Gmail itu yang titik 9 itu kita pilih yang namanya Google Formulir. Nah, setelah Google Formulir tercentang ataupun terpilih, maka kita pilih bagian yang namanya bagian paling atas, yaitu bagian password. Nah, untuk setelan dari Google Form itu sendiri ada sedikit perubahan dibandingkan yang lalu dari tampilannya. Pertama, ini tentang pertanyaan ataupun soal, kemudian ini hasil nanti jawaban siswa, kemudian ini setelan. Sebelum kita memulai, pilihlah dulu yang namanya setelan, karena setelan itu adalah untuk menentukan soal-soal yang kita buat. Pertama, di setelan itu jadikan ini sebagai kuis. Mau tidak mau ini harus dicentang. Kenapa harus dicentang? Karena untuk mengetahui, bahkan itu sebagai salah satu syarat wajib di dalam hal penentuan jawaban dari siswa-siswa kita semuanya. Di sini ada 2 poin. Apakah segera dikirim ataupun nanti. Maksudnya di sini apa? Setelah siswa menyelesaikan soal atau kisi-kisi ataupun pertanyaan, maka soal tersebut akan segera ataupun nanti. Nah, karena saya ingin segera atau cepat, maka saya pilih yang segera. Setelah menyelesaikan tugas, maka soal akan terkirim kepada kita, terutama yang membuat soal itu sendiri. Kemudian yang pertama, pertanyaan tak terjawab. Jika kita memilih pertanyaan tak terjawab ini dicentang, begini seperti ini, maka soal yang tidak terjawab tetap siswa mampu mengirim. Tapi kalau di seperti ini kan, maka siswa tidak akan pernah mengirim jika masih ada soal yang belum terjawab. Kemudian yang kedua, jawaban benar. Saya lebih memilih ini disembunyikan, karena yang dapat diketahui siswa hanya jawaban yang benar yang ia jawab. Kemudian ini untuk nilai poin, pasalnya penting sekali. Kemudian ini juga untuk poinnya, setiap soal kita berapa poin. Berhubung saya akan membuat 4 soal, saya akan kasih satu soal itu 20. Baik, karena sudah masuk kepada penyetingan, kita langsung kepada mulai pertanyaan. Tentunya di sini ada beberapa hal. Pertama, kita kasih dulu yang namanya judul. Ini misalkan kita kasih judulnya soal UTS. Misalkan saya akan kasih soal UTS. UTS kelas Al-Quran hadis tahun 2022-2023. Dan disini cantumkan email yang valid. Kemudian sebelum kepada hal ini kita tambahkan. Pilih di sini menunya adalah jawaban singkat. Kita kasih nama. Kemudian tambahkan lagi setelah nama apa? Kelas. Kemudian tambahkan lagi, ini jangan lupa jawaban singkat. Kemudian tambahkan lagi mafel, juga sama jawaban singkat. Kemudian tambahkan lagi supaya lebih tampilan lebih menarik, kita kasih yang namanya pin. Tentunya untuk pin juga sama jawaban singkat. Tetapi di dalam pin kita kasih yang namanya jawaban validitas. Maksud validitas ini adalah jawaban untuk masuk itu ada validnya. Kalau tidak masukkan yang seperti itu, maka dianggap salah. Kemudian untuk ininya pilih angka, kemudian ini juga berubah menjadi sama dengan. Kita kasihkan pinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau siswa nanti pas mau login tidak menggunakan pin yang ini, maka jawabannya adalah pin yang Anda masukkan salah, ya. Pin yang Anda masukkan
menggunakan sahih. Baik. Setelah ini semuanya sudah tersetting dengan baik, ya, kita masuk kepada bagian kedua. Ini bagian halaman pengisian identitas. Kemudian bagian kedua adalah bukan ini. Bagian kedua tambahkan. Ya, misalkan bagian kedua kita membuat soal PG. Ya, untuk deskripsinya terdiri dari 2 soal. Ya, baik. Setelah itu kita tambahkan. Nah, ini jawaban sudah jelas dengan ganda. Pertanyaan misalkan Al-Quran merupakan sumber hukum yang titik-titik. Ini opsinya adalah misalkan 1, 2, misalkan yang ke, maksudnya gini ya, yang ke 1, 2, 3, dan 4. Itu. Kemudian tambahkan lagi soal yang kedua adalah hadis merupakan sumber hukum yang ke. Nah, ini soalnya udah mudah ya, biar cepat. Sama ke 1, 2, 3, atau 4. Rasanya cukup untuk PG. Baik, selanjutnya kita ke bagian yang ketiga, yaitu soal esai terdiri dari 2 soal. Seperti yang sudah tadi jelaskan di bagian kedua, yaitu soal PG. Untuk soal esai pilih yang namanya jawaban singkat. Ingat, di dalam soal esai kita harus mencantumkan beberapa opsi jawaban. Seperti halnya di sini sebutkan 3 nama lain dari Al-Quran. Maka kita membuat opsi jawabannya 3. Karena jika salah penulisannya, maka jawaban yang dijawab oleh siswa itu dianggap salah. Sebutkan 3 nama lain dari Al-Quran. Misalkan jawabannya adalah yang pertama Alkitab, kemudian Al-Furqan, kemudian juga Al-Huda. Nah, jika nanti siswa ada yang menjawab lain dari jawaban ini, maka jawaban itu akan dianggap salah. Alkitab, misalkan anak menjawabnya gini, Alkitab, Al-Huda, dan Al-Furqan. Nah, gitu. Meskipun sekarang nanti jawabannya cuma 2 ini, kalau siswa menjawabnya seperti ini, Alkitab, Al-Huda, Al-Furqan. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti siswa tidak sesuai yang dicantumkan di sini, maka jawabannya otomatis dianggap salah. Itulah kelemahan dari kita membuat soal PG. Soal esai. Kemudian kita kasih jawaban yang kedua. Hadis terdiri dari 3 unsur. Bisa disebut hadis jika terdiri dari 3 unsur. Sebutkan. Nah, opsinya ini, kalau berhubung ini bukan pilihan ganda, tapi ini adalah jawaban singkat atau esai. Kita harus membuat jawabannya. Jawabannya adalah sanad, matan, dan rawi. Kemudian kita buat rumusannya: sanad,
matan, dan rawi. Juga sama, kita buat lagi sanad, matan, dan rawi. Tuh. Dan rawi. Selesai. Ini sudah ya, sudah membuat soal kita dengan satu soalnya adalah 2 poin. Maka ini 200. Kok bisa 200? Karena ini belum disetel. Nama tidak boleh dikasih poin. Kasih saja 0 ya. Dan juga sama, kelas jangan dikasih poin. Ini juga sama, dikasih nilai 0 saja. Kemudian juga mapel, ini juga sama, dikasih poinnya adalah 0 saja. Berikut juga pin, dikasih nilainya 0 saja. Maka siswa akan dapat 100. Ini kita sudah membuat soal, tetapi kita belum membuat jawabannya. Kita di sini buat jawabannya. Kunci jawabannya untuk yang pertama itu, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang ke-1. Kemudian yang kedua, hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Nah, kita sudah membuat kunci jawabannya. Sudah selesai membuat soal. Jika anak mampu menjawab keempat-empatnya maka nilainya 100. Jika salah satu maka 75. Bagaimana biar tampilan Google Form itu lebih menarik? Ya. Kita masuk kepada setelan sesuaikan tema. Kemudian pilih gambar header. Di sini ada unggah. Saya biar lebih menarik juga tampilannya pakai yang namanya kok. Ini kok. Biar tampilan Google Drive kita ataupun Google Formulir kita itu bagus. Nah, seperti ini tampilannya ketika kita dikasih yang namanya header di atasnya. Ya. Nah itu seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Baik. Agar lebih menarik lagi nanti ketika pembuatan pembuatan menerima soal. Bisa juga nanti ditambahkan di sini. Tapi ini harus di-download dulu sebelumnya. Kalau nanti kita akan jelaskan bagaimana perintahnya di sini supaya agar lebih menarik lagi Google Form-nya, kita tambahkan yang namanya change. Kita kasih logo sekolah kita. Dan juga di sini background-nya agak lebih menarik. Saya akan kasihkan yang namanya ini ya. Sarana prasarana saya kasih ini biar lebih menarik lagi. Ya, tampilan seperti ini nanti. Kemudian di sini ada always, ada space time. Saya kasih yang namanya always karena selalu nanti tidak melihat waktu. Tapi kalau ingin melihat waktu, baik dalam pengisian ataupun waktu yang ditentukan, maka kita pilih yang namanya specific time. Ya. Misalkan kita rubah menjadi hari Sabtu, waktunya jam 6.13 sampai jam 6.20. Setelah selesai di setting, kemudian kita copy linknya, kemudian kita buka tab baru dan tempelkan di sini, kemudian enter. Tampilannya seperti ini. Waktunya hanya 7 menit dari jam 6.20 sampai jam 6.13 sampai jam 6.20. Kita mulai start. Tampilan Google Form ini seperti ini. Nah di sini cantumin, masukin email yang aktif. Kita buat saja email saya. Nah itu, kemudian nama, misalkan nama saya juga boleh. Kemudian masukin kelasnya kelas 7. Kemudian mapelnya Al-Quran hadis. Nah di sini pin tadi, kalau misalkan kita masukin pin yang salah, misalkan kita kasih angka, maka pin kita salah. Misalkan masukin juga angka tapi angkanya random, juga salah. Mau tidak mau, karena pin kita buatnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, itulah pin yang. Nah kita masuk kepada soal PG. Di sini sudah tercantum waktu sudah memulai. Ya. Di sini ada pertanyaannya, misalkan kita jawabannya benar ya 1 misalkan. Kemudian yang kedua kita jawab salah aja yang
ketiga misalkan. Ini tampilannya. Kemudian lanjut ke soal esai. Nah, di soal esai ini seperti juga sama, tapi seperti hanya tadi, sebutkan 3 nama lain dari Al-Quran. Misalkan kita jawabnya benar ya, salah misalkan jawabnya kita misalkan gini, A titik Alkitab, ataupun satu misalkan Alkitab, dua Al-Furqan, maaf, 2 Al-Furqan, 3 Al-Huda. Meskipun jawabannya sama, otomatis jawaban ini adalah salah karena tidak sesuai dengan jawaban yang dibuat tadi. Kemudian yang kedua adalah misalkan jawabannya benar. Jawabannya benar adalah tadi sanad, matan, dan rawi. Otomatis ini anak akan betul 50 ya. Baik, kita kirimkan. Bisa dilihat skornya berapa anak tersebut mengerjakan soal melalui Google Form, terutama ini soal UTS. Bisa dilihat skornya. Oh, ternyata anak tersebut betulnya hanya 50, kan betul 50. Karena soal yang esai nomor ini dianggap salah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap dukung channel Solehadin SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.